Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kekuatan, masih merasakan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan hari ini mari kita bersama-sama untuk kembali lagi merenungkan akan firman Tuhan melalui ibadah RGT pada saat hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan merenungkan akan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kepada kami bersyukur pada hari ini atas kesempatan dan kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama menikmati akan ibadah RGT kami pada saat ini, Tuhan. Tuhan, kesempatan yang indah di mana kembali lagi kami akan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Lebih-lebih di mana kami juga mau melakukan akan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Tuhan sendiri akan terus menolong kami dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Tuhan juga tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa kami ini, perenungan firman Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika di dalam kehidupan kita khususnya saat ini mau tidak mau kita memang harus mengakui ya bahwa pandemi saat ini masih harus terus berjalan. Ya, bahkan jumlah kasus positif yang ada pun juga masih terus bertambah. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika dalam bagian ini kita hanya memfokuskan akan apa yang ada saat ini, saya rasa hanya kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan saja yang menghampiri kita. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan yang ada yang baru saja kita baca, kembali lagi mengingatkan kita akan damai sejahtera Allah. Jika kita melihat saat ini Bapak Ibu bahwa pemerintah sudah memberikan sudah memutuskan untuk melakukan new normal yang ada. Artinya seluruh aktivitas kita sudah mulai berjalan, tapi perlu kita ingat bahwa protokol kesehatan yang ada masih harus terus kita lakukan bersama sehingga pandemi ini benar-benar dapat selesai khususnya di bangsa kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika kita kembali lagi melihat di dalam bagian ini, sekalipun new normal yang ada saat ini masih terus dilaksanakan, ya protokol kesehatan yang ada juga masih ada, bahkan mulai dari perkantoran, ya atau tempat usaha, bahkan hingga sampai pendidikan, ya sudah mulai berjalan. Ada yang sudah mulai ada di tempat secara langsung maupun masih secara streaming atau melalui online yang ada. Bahkan ibadah sudah mulai bisa dilaksanakan di gereja. Kita bersyukur akan hal itu. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari dalam bagian ini itu pun juga tidak menutup kemungkinan, dalam arti masih ada begitu banyak orang pun yang dari awal dari saya sudah katakan juga masih mengalami ketakutan, ya, atau mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan di dalam bagian ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar dalam bagian ini kita kembali lagi mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya harap pandemi ini memang masih harus terus berjalan, bahkan melalui new normal yang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk kita jalani bersama, biar kita pun tetap mau terus merasakan akan damai sejahtera Allah. Oleh karena itu di dalam Yohanes 14 ayat 27 yang baru saja kita baca, kembali lagi mengingatkan kita yang merupakan akan jawaban dari Tuhan Yesus yang begitu menenangkan dan penuh pengharapan. Jawaban Tuhan Yesus yang begitu menenangkan dan penuh dengan pengharapan. Jika kita lihat di dalam nats yang baru saja kita baca Bapak Ibu, sebelumnya kita bisa melihat secara keseluruhan dari nats yang baru saja kita baca di dalam perikop. LAI memberikan judul perikop yaitu Yesus menjanjikan penghibur. Tuhan Yesus berbicara bagaimana saatnya nanti Roh Kudus akan dicurahkan, Roh Kudus akan diberikan yang adalah penghibur bagi
bagi para murid pada saat itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita menyadari betul bahwa murid-murid pada saat itu akan mengalami ketakutan, akan mengalami kegelisahan ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Bahkan mulai dari Tuhan Yesus ditangkap hingga Tuhan Yesus naik ke surga. Oleh karena itulah roh penghibur yang Tuhan janjikan kepada para murid, inilah yang menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan bagi mereka. Oleh karena itu, kembali lagi kita melihat di dalam bagian ini. Dari nats yang baru saja kita baca, ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan dan kita renungkan bersama. Yang pertama, yaitu bahwa bagaimana kita mau terus tinggal dalam damai sejahtera Allah. Tinggal dalam damai sejahtera Allah. Ayat 27a di sana dikatakan yaitu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Allah ku tinggalkan bagimu. Para murid tentu saja Bapak Ibu berharap bahwa Tuhan Yesus terus bersama-sama dengan mereka. Tetapi jika kita lihat di dalam bagian ini, apa yang dikehendaki oleh para murid bukan itu yang dikehendaki Allah. Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan ketika saya kembali lagi merenungkan bahwa Tuhan Yesus pun juga sedang mempersiapkan murid-muridnya. Untuk apa Bapak Ibu? Jelas untuk kembali lagi melanjutkan, meneruskan akan berita keselamatan, akan karya penebusan yang dikerjakan di dalam Kristus. Oleh karena itu, di dalam bagian ini, jika kita lihat di ayat 27a, di sana jelas dikatakan bahwa damai sejahtera Allah, atau damai sejahtera Tuhan itu telah ditinggalkan bagi kita. Artinya bahwa damai sejahtera Allah itu telah bersama-sama dengan kita. Bagian ini menjadi satu bagian yang kembali lagi mengingatkan akan janji Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan yang benar-benar telah terbukti di dalam kehidupan kita, khususnya kita orang-orang percaya. Roh Kudus telah Ia berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Roh Kudus itulah yang akan tetap terus menolong kita, dapat terus memelihara akan damai sejahtera Allah yang sudah Ia berikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika kita melihat akan pandemi yang ada saat ini, tentu saja pandemi ini tidak akan pernah, saya rasa mungkin kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bahkan mungkin akan terus-menerus berlanjut ke depannya. Tapi biarlah di dalam bagian ini pandemi yang ada janganlah sampai membuat akan damai sejahtera Allah yang sudah Ia berikan di dalam hidup kita mengalami kehilangan akan hal itu. Perlu kita ingat Bapak Ibu, di awal dari saya katakan bahwa damai sejahtera itu telah diberikan kepada kita atau telah tinggal bersama-sama dengan kita. Dalam bagian ini, biar kembali lagi mengingatkan kita, jika damai sejahtera Allah itu telah tinggal bersama-sama dengan kita. Jelas bagaimana kembali lagi fokus kita bukanlah pada pandemi yang ada. Fokus kita bukanlah pada persoalan yang ada saat ini. Tapi fokus kita hanyalah kepada Allah saja. Biar kita mau terus bersandar dan kita mau terus percaya akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Bagaimana Allah itu sendiri yang terus memimpin dan menyertai hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di bagian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana berbicara tentang damai sejahtera yang sejati. Poin kedua yang saya sampaikan yaitu damai sejahtera yang sejati. Di ayat 27b, di sana dikatakan bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang kembali lagi mengatakan bagaimana damai sejahtera Tuhan itu diberikan, dan itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Janji Tuhan Yesus mengenai damai sejahtera bukan hanya saja tinggal bersama-sama dengan kita, tapi diberikan kepada kita. Artinya Bapak Ibu, dalam bagian ini saya rasa bahwa damai sejahtera itu telah menjadi milik kita, gitu ya. Sehingga kalau damai sejahtera itu adalah milik kita, maka seharusnya kita memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Tetapi dalam bagian ini memang kita juga perlu ingat kembali lagi
bagaimana kita harus mau terus memelihara akan damai sejahtera itu sendiri. Tema kita yang tadi ya, atau tema kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang pelihara damai sejahtera Allah itu, atau peliharalah shalom itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini seringkali orang-orang ya itu lupa dengan apa yang telah ia dapatkan. Kadangkala kita hanya mungkin berusaha terus mendapatkannya, dan setelah mendapatkan sesuatu itu, ya kita hanya sekedar senang, dan setelah itu lupa apa yang harus kita lakukan. Sama seperti mungkin tanaman, Bapak Ibu. Ketika kita menanam satu tanaman ya, tidak hanya sekedar kita tanam dia di tanah lalu kita biarkan. Tapi jelas agar tanaman itu bisa bertumbuh, tanaman itu tetap bisa hidup, maka tanaman itu harus disiram, tanaman itu harus dirawat, tanaman itu harus diberi pupuk, terus-menerus dipelihara dengan baik sehingga tanaman itu dapat bertumbuh. Demikian juga di dalam kehidupan kita, berbicara tentang damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah itu telah tinggal bersama-sama dengan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan damai sejahtera itu. Artinya kita sudah benar-benar memiliki damai sejahtera itu, tapi seringkali kita lupa akan damai sejahtera Allah yang sudah Ia berikan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak heran ada begitu banyak orang percaya ya, atau begitu banyak orang Kristen merasa kehilangan atau merasa bahwa tidak memiliki damai sejahtera Allah. Mereka lupa bahwa Allah sudah memberikan itu ketika kita percaya kepadanya. Roh Kudus itulah yang telah mengerjakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi yang baru saja kita baca dengan jelas mengatakan bahwa damai sejahtera Allah itu telah diberikan kepada kita. Bagian ini juga kembali lagi mengingatkan Bapak Ibu sebenarnya, dan bagi saya ini ada satu penghiburan yang luar biasa dalam hidup kita ketika saya mencoba merenungkan bagian ini, bahwa damai sejahtera itu diberikan, atau di sana dikatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bapak Ibu, dalam bagian ini damai sejahtera yang Allah berikan itu mengingatkan kita sebenarnya bahwa bukan kita yang mencari damai sejahtera itu, tapi justru Allah sendirilah yang secara aktif bekerja untuk memberikan damai sejahtera itu. Allah sendirilah yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Allah yang hidup itulah Allah yang selalu kita puji, Allah yang selalu kita sembah, itulah yang terus berkarya di dalam hidup kita. Bahkan bagian terindah ketika bagaimana Ia memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian selanjutnya di sana dikatakan bahwa dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jika tadi ya damai sejahtera Allah, ada jelas bahwa Allah yang memberikan itu kepada kita. Kalau damai sejahtera dunia, sebenarnya kita yang mencari damai sejahtera itu. Dan mungkin ketika kita sudah mendapatkannya, itu hanya bersifat sementara. Hari ini mungkin kita bisa senang, tapi besok belum tentu kita mengalami ketenangan. Belum tentu kita mengalami damai sejahtera Allah. Damai sejahtera itu sendiri berbeda dengan damai sejahtera yang Allah sudah berikan kepada kita. Damai sejahtera itu kekal dan sejati di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Allah sendirilah yang terus mengerjakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika damai sejahtera Allah itu damai sejahtera itu telah bersama-sama dengan kita dan telah diberikan kepada kita, maka hendaklah kita jangan gelisah dan gentar hati. Ya, ayat 27 bagian akhir sana katakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya apa? Persoalan itu memang harus terus ada atau tetap ada. Ya, Tuhan tidak menjamin bahwa persoalan itu akan hilang, tidak, tapi tetap ada. Tapi Allah menjanjikan bahwa Allah telah memberikan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Oleh karena itu di bagian akhir jelas janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar ada di dalam bagian ini
Oleh sebab itu, bagaimana damai sejahtera itu yang telah kita miliki, dan biarlah itu terus kita belajar untuk terus memandang Tuhan dan terus berseru kepada Tuhan, berbicara tentang shalom yang seringkali kita ucapkan bersama, memiliki satu arti yang begitu indah, yaitu damai sejahtera. Ketika shalom itu kita ucapkan, hendaklah biarlah kata-kata itu atau shalom itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi benar-benar harus kita hidupi. Peliharalah shalom di tengah pandemi ini, agar orang lain pun juga dapat terus merasakan akan damai sejahtera Allah yang telah kita rasakan di tengah pandemi ini. Dan biarlah kembali lagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, terus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, boleh kami bersyukur pada saat hari ini akan kebenaran firman Tuhan yang kembali lagi mengingatkan kami akan damai sejahtera Allah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk kami terus memeliharakan damai sejahtera Allah yang sudah Allah berikan dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini Tuhan, biar itu tidak menghalangi kami, tidak membuat kami mengalami kehilangan akan damai sejahtera Allah. Tapi biar kami benar-benar dapat terus merasakan akan damai sejahtera Allah itu. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk kami benar-benar merasakan terus akan damai sejahtera Allah yang begitu indah di dalam hidup kami. Tuhan, biar kiranya Tuhan akan tetap terus memimpin kami. Tuhan yang akan tetap terus kiranya menuntun kami. Bahkan Tuhan sendiri yang tetap terus memampukan kami untuk kami dapat terus merasakan, bahkan membagikan akan damai sejahtera Allah itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.